Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Dava Nasution dengan NPM 24082602007. Di sini saya akan membahas tentang blok neuroscience dengan judul mind map saya adalah sistem saraf. Yang pertama adalah klasifikasi sistem saraf. Klasifikasi sistem saraf terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak besar terbagi menjadi lobus frontal, parietal, temporal, dan oksipital dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Yang kedua ada otak. Otak besar mengatur fungsi eksekutif, sensasi, memori, dan penglihatan. Otak kecil mengordinasikan gerakan. Yang ketiga ada batang otak. Batang otak terdiri dari medula oblongata, pons, dan mesencephalon. Mengontrol pernapasan, jantung, dan refleks visual serta pendengaran. Di sini kita bisa melihat klasifikasi sistem saraf. Sistem saraf itu ada dua, struktur dan fungsi. Struktur dari sistem saraf itu ada dua juga. Ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat itu ada di otak saraf tunjang dan sistem saraf perifer ada di cranial spina ganglia. Fungsi dari sistem saraf perifer itu ada dua. Yang pertama sistem sensori atau eferen. Yang kedua ada sistem motorik motorik atau eferen. Sistem motorik atau eferen itu berada di sistem saraf somatik dan sistem saraf autonomik. Yang kedua ada sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer dibagi menjadi dua. Pertama, saraf kranial dan spinal. Terdapat 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal, menghubungkan sistem saraf perifer dengan seluruh tubuh. Dari gambar ini menunjukkan sistem saraf perifer manusia, khususnya saraf spinal yang berasal dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Saraf spinal bertanggung jawab atas transmisi impuls sensorik dan motorik antara otak dan seluruh bagian tubuh. Sistem saraf ini sangat penting dalam koordinasi gerakan respon tubuh terhadap rangsangan. Jika terjadi cedera pada salah satu bagian saraf spinal, bisa menyebabkan gangguan motorik atau sensorik tergantung pada lokasinya. Yang kedua ada sistem saraf somatik dan otonom. Sistem saraf somatik mengontrol gerakan sadar, sedangkan sistem saraf otonom mengatur fungsi tubuh yang tidak sadar. Sistem saraf otonom terbagi menjadi simpatis dan parasimpatis. Sini kita bisa melihat parasimpatik dan simpatis mempersiapkan tubuh untuk keadaan darurat. Saraf parasimpatik membalikan pengaruh atau efek rangsangan simpatik. Yang ketiga ada neuroanatomi dan neurofisiologi. Neuroanatomi dan neurofisiologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada neuron. Neuron merupakan unit dasar sistem saraf yang terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Kedua, sinapsis merupakan tempat komunikasi antar neuron. Adapun jenis neuron, yang pertama neuron sensorik membawa sinyal dari reseptor ke reseptor ke sistem saraf perifer. Kedua, neuron motorik mengirimkan sinyal dari sistem saraf perifer ke efektor, sedangkan interneuron menghubungkan neuron sensorik dan motorik. Poin keempat ada neurotransmitter dan perannya. Neurotransmitter dan perannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis neurotransmitter yaitu dopamin berperan dalam regulasi gerakan dan emosi. Serotonin mempengaruhi suasana hati dan tidur. Asetilkolin berhubungan dengan fungsi memori dan gerakan otot.
fungsi dari neurotransmitter adalah GABA sebagai neurotransmitter inhibitor dan glutamat sebagai neurotransmitter eksitatori utama. Yang kelima itu ada fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf dibagi menjadi dua, ada peran sistem saraf. Peran sistem saraf itu yang pertama mengontrol fungsi sensorik, integrasi, motorik, dan refleks. Kedua, menerima rangsangan dari lingkungan dan memproses informasi di otak. Respon otomatis. Refleks merupakan respon otomatis terhadap stimulus lingkungan. Ini membantu menjaga keseimbangan dan respon cepat terhadap bahaya. Dan yang terakhir, gangguan pada sistem saraf. Gangguan pada sistem saraf dibagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan neurodegeneratif. Gangguan neurodegeneratif dibagi menjadi dua. Yang pertama, Alzheimer menyebabkan kehilangan memori dan degenerasi otak. Parkinson ditandai dengan gangguan gerakan akibat defisiensi dopamin. Yang kedua, gangguan saraf pusat dan perifer. Stroke mengganggu suplai darah ke otak, sedangkan epilepsi ditandai dengan aktivitas listrik otak yang tidak normal. Neuro, neuropati diabetik mengakibatkan kerusakan saraf akibat diabetes dan cedera saraf tulang belakang dapat menyebabkan kehilangan fungsi motorik atau sensorik. Dan referensi yang saya dapatkan dari mind map saya kali ini ialah ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.